Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujak mie ini enak banget kalau mau disantap gitu kan sebagai cemilan. Wow, bukan cemilan lagi, ini sudah makan besar gitu kan, mukbang. Dan rujak mie ini rasanya pedas nikmat gimana gitu kan, rasanya asin manis pedas, asamnya pas. Saksikan yuk proses pembuatannya. Oke, di sini sudah ada bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Di antaranya ini ada bihun. Terus di sini juga ada mie kuning. Kita menggunakan mie kuning dari Ekomi ya. Dan di sini juga sudah ada toge beserta di sini juga sudah ada rebon udang ya. Dan di sini kita juga siap timun. Ini kemudian di sini juga kita sudah siapkan tahu, ini dia, dan ada juga kerupuk ya. Dan untuk bahan bumbunya di sini ada gula merah, terus ada cabai kira-kira 7 buah. Ini cabai yang super pedas ya. Terus di sini juga ada bawang putih dan di sini ada namanya asam jawa. Jadi kita menggunakan asam jawa di sini untuk membuat kuah rujak mie-nya. Dan ini dia ada tahunya, kita eksekusi terlebih dahulu ya. Jadi tahu ini kita beri bumbu royco dan garam saja yang kita aduk-aduk dengan air. Ini dia garam secukupnya saja ya. Untuk rasa di sini sesuai selera kalian yang membuat ya. Dan ini kita aduk-aduk sedikit airnya, kita aduk-aduk kacau gitu kan. Lalu kita potong-potong tahunya. Jadi satu buah tahu itu kita potong 3. Untuk kalian sesuai selera kalian mau potong berapa tahunya, mau dipotong 4, 5, 10 boleh gitu kan, sesuai selera. Kemudian tahunya ini kita masak ya, kita goreng. Ini dia tampilan tahunya, kita goreng dan kita masak. Sambil menunggu tahunya masak, kita bisa merendam bihunnya terlebih dahulu. Ini dia, kita rendam sampai dia lembut. Untuk bihun atau soun bisa digunakan semua, itu kalian rendam terlebih dahulu ya supaya dia menjadi lembut. Selanjutnya kita eksekusi togenya ya. Di sini togenya kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sambil kita meletak ke dalam wadah seperti ini, togenya sudah kita rebuskan air panas ya. Jadi nanti togenya ini kita rendam dengan air yang panas. Jadi supaya dia layu dengan air panas ya, bukan direbus tapi direndam saja. Sambil merebus air untuk toge, kita cek lagi tahunya ya, sudah matang atau belum, sambil dibalik-balik seperti ini. Setelah itu nanti setelah airnya mendidih, kita bisa langsung menyiram toge. Ini dia ya, togenya kita siram dengan menggunakan air panas biar dia layu dan lembut. Kemudian kita lihat kembali, ini dia tekstur tahunya. Tahunya di sini sudah mulai matang semua ya. Jadi kita masak itu barengan dengan masak mie ya. Jadi kita merebus mie juga di sini. Ini dia tampilannya. Jadi kita masak dengan 2 kompor ya, kiri kanan biar cepet masaknya. Dan ini dia tampilannya mie kita yang sedang direbus beserta sambil menunggu tahunya matang semua. Jadi dalam proses masak rujak mie ini banyak banget bahannya yang harus kita eksekusi ya, atau harus kita proses. Mie harus direbus, ada mie yang direndam dan sebagainya. Dan ini dia tahu yang kita masak tadi sepertinya sudah matang, jadi kita angkat saja. Ini dia, kalau untuk masak tahunya sesuai selera kalian saja ya. Kalau suka yang garing silahkan digaringkan.
Dan ini dia sepertinya mie-nya sudah matang ya. Jadi kita biarkan terlebih dahulu. Kalau merebus mie itu jangan lama-lama. Pertama kita saring togenya terlebih dahulu ya. Baru kita saring mie-nya, kemudian kita saring mie-nya. Dan kita siap untuk menyajikan bahan-bahan yang akan kita buat untuk menikmati rujak mie-nya ya. Di sini sudah ada toge yang tadi sudah kita tiriskan. Kita susun di wadah seperti ini. Dan nanti juga kita siapkan mie-nya. Ini togenya kita sisihkan dulu, kita pinggirkan seperti ini ya. Untuk memberi tempat buat bahan yang lainnya. Kemudian kita masukkan mie yang kita rebus tadi, yang sudah kita tiriskan. Kita susun juga di sini. Lalu kita sisihkan kembali ya, biar ada tempat untuk meletak soun atau bihunnya. Di sini kalian bisa menggunakan soun atau bihun ya. Dan ini dia, kita akan memasukkan bihun atau sounnya. Ada yang bilang bihun, ada juga yang soun, sama-sama putih mie-nya ya. Mie jagung juga putih. Dan kita masukkan ke dalam wadah yang tadi kita susun rapi-rapi. Dan ini dia tampilannya. Bahan utamanya di sini, bahan utama rujak mie itu ada toge, mie kuning dan bihunnya ya. Ini sudah stay, sudah siap. Kemudian kita akan membuat kuah rujak mie-nya. Di sini kita ada cabai tadi yang kira-kira 7 buah dan bawang putihnya 5 siung. Ini tidak lupa kita berikan secukupnya garam ya. Di sini kita menggunakan garam kira-kira setengah sendok makan saja. Untuk kuah rujaknya itu sesuai selera kalian ya. Mau kalian pedas bisa ditambah lagi cabenya. Bagi yang kurang suka terlalu pedas, ini pedasnya sudah pas. Dan ini cabai yang kita gunakan di sini adalah cabai yang super pedas ya. Kalau untuk cabai rawitnya kira-kira bisa kalian beri sekitar 15 buah. Dan di sini kita berikan garam secukupnya. Ini dia garamnya yang kira-kira sepertiga sendok makan. Lalu kita ulek ya, kita giling. Di sini kita ulek atau kita gilingnya manual ya, tidak menggunakan alat. Kita menggunakan batu giling. Ini dia. Dan untuk bumbunya juga sesuai selera kalian. Kalau kalian mau halus, monggo dihaluskan nggak apa-apa. Mau yang kurang suka halus juga nggak apa-apa ya. Jadi cara membuat kuah rujak mie ini sama seperti kita membuat saus cukam pempek ya. Dan ini kita masukkan rebonnya. Dan untuk pemberian rebon juga sesuai selera kalian. Mau kalian ulek dengan bumbu seperti di dapur Yanti ini nggak apa-apa. Mau kalian ongseng, kalian jadi serbuk kan. Untuk serbuk pemberi di atas taburannya juga nggak apa-apa, atau mau langsung dicelupin ke kuah cukanya nggak apa-apa. Dan ini dia, sambil kita mengulek kita sudah siapkan panci ya. Di sini pancinya kita masukkan gulanya. Kita akan membuat saus rujak mie-nya ya, cuka rujak mie-nya. Dan ini dia asam jawanya, langsung sekaligus kita masukkan saja. Dan di sini juga tidak lupa kita tambahkan air ya. Ini airnya kira-kira saja sesuai selera. Jadi bedanya dengan saus cuka itu, kalau saus cuka itu kelewat kental, tapi untuk saus cukanya rujak mie ini tidak terlalu kental. Nah, ini dia tampilannya. Kita tambah air lagi kalau dirasa masih kurang. Pokoknya untuk kuah rujak mie-nya sesuai selera saja ya. Dan di sini kita aduk-aduk. Ini dia kuah cukanya, kita aduk-aduk. Kalau sudah larut gula merahnya ke airnya, nanti kita bisa masukkan bumbu yang kita giling tadi ya. Ini dia seperti ini. Jadi di sini untuk bumbunya kita tidak terlalu halus, tidak apa-apa. Bagi yang suka kuahnya bumbu halus silahkan dihaluskan. Nah, ini dia tampilannya, teksturnya kan tadi kan masih ada rebonnya.
kelihatan, jadi karena dia tidak tergiling halus banget. Dan di sini kalau kalian mau menggunakan gula pasir nggak apa-apa, cukup setengah sendok makan saja. Tapi bagi yang kurang suka menggunakan gula pasir, pakai gula merah saja nggak apa-apa. Dan ini dia sudah matang ya. Kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Di sini kita menggunakan mangkok, jadi airnya nanti itu takaran mangkok semangkok seperti ini, lebih sedikit ya. Dan ini dia juga sudah ada mentimun. Ini kita cacah-cacah saja seperti ini tampilannya ya. Tuh kan, kita iris-iris, kita cacah-cacah. Bagi yang kurang teriris bisa kita iris di bawah seperti ini ya. Kemudian nanti kita juga sambil mengiris-ngiris mentimun, ini kita siapkan kerupuk. Yang kerupuk ini kemudian kita goreng seperti ini. Di sini kita menggunakan kerupuk yang berwarna merah ya. Untuk kerupuknya juga sesuai selera kalian. Mau kerupuk bawang yang berwarna-warni juga boleh, tapi di sini kita menggunakan kerupuk yang merah. Kalau kerupuk merah ini biasanya terbuat dari singkong juga ya, ada yang dari singkong. Dan ini dia tampilan dari kerupuk merahnya. Di sini juga kita langsung mengeksekusi tahunya ya. Tahunya kita potong-potong seperti ini. Ini dia tampilan dari tahunya. Ini nanti kita masukkan ke dalam rujak mie-nya ya. Jadi di beberapa daerah itu ada yang bilang ini rujak mie, sebagian juga ada yang bilang ini rujak tahu gitu kan. Pokoknya ini namanya rujak gitu kan. Rujak mie dan rujak tahu nggak apa-apa deh. Dan di sini juga kita sudah siap untuk menikmati. Ini dia tampilan bahan-bahannya yang sudah kita buat dan kita proses tadi. Kita akan mulai menyajikan dengan menggunakan piring ya. Di sini kita sudah sedia piring ya. Seperti ini. Kita akan membuat penyajiannya sebuah. Dan di sini kita lihat begini cara penyajiannya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu bihunnya atau soun. Kalau kalian ada yang menggunakan soun silakan, ada yang mau pakai bihun juga nggak apa-apa. Dan di sini juga kita masukkan mie kuningnya. Ini dia kita menggunakan mie kuningnya ya. Lalu nanti terakhir kita masukkan togenya seperti ini. Kita susun di piring seperti ini ya. Ini dia tampilannya. Dan setelah itu kita masukkan tahunya. Ini dia tahunya kita masukkan seperti ini. Kita beri di atasnya tahu, dan terakhir nanti kita masukkan timun yang sudah kita cacah-cacah tadi ya. Dan untuk peletakan seperti ini juga sesuai selera kalian. Bagi yang suka tahu boleh ditambahkan lagi meletak tahunya, atau bagi yang segar sukanya timun juga ditambahkan nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan kuah cukanya atau saus cuka rujak mie-nya ya. Seperti ini kita siram di atasnya. Dan tidak lupa terakhir kita letak kerupuk. Jadi rasanya ini manis, pedas, asam, asin jadi satu gitu kan. Emang nano-nano bukan nano-nano ya, yang ini rujak mie. Dan ini dia tampilannya. Rujak mie kita sudah siap untuk dinikmati. Bagaimana teman-teman, pada tertarik nggak mau buat rujak mie-nya? Lumayan loh, bisa untuk teman nonton TV atau bisa untuk buka puasa juga boleh, untuk jamuan acara-acara arisan pun juga boleh ya. Dan ini rujak mie-nya recommended banget, rasanya enak, gurih, dan pas banget, patut untuk dicoba. Silahkan dicoba ya. Oke, ini dia tampilannya dan ini siap untuk dinikmati. Yummy. Oke, ini dia ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kalau mau makannya itu harus diaduk-aduk terlebih dahulu. Bagaimana? Tertarik
untuk membuat rujak mie-nya. Selamat mencoba ya tutorial membuat rujak mie-nya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Saksikan juga video Dapur Yanti yang selanjutnya, masih banyak menu-menu menarik lainnya di sini. Buat kalian yang mau menge-share video ini, tidak apa-apa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak ya buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.